Jadi di kamar itu ada tulisan, aku digawe tulinan wong. Itu tulisannya dari darah si bapaknya. Jadi si istri dan balita itu digorok lehernya. Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Matt di sini di Jangan Sendirian saat ngomongin Setan. mantap sekali. Halo Mas Kamex. Halo. Halo. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa ini selama pandemi ini? Banyak sih cuci baju, setrika, terus ya bersih-bersih rumah sih. Oh, nggak buka laundryan kan? Enggak lah. Bisa Kan? sih. Bisa. Oh, oke. Cuman harganya agak beda sih ya. Wah, harganya agak beda. Ada PPN-nya 10%. Wah, ada Itu, pajaknya juga ada ya. pajaknya sebagai warga negara yang Mantap baik gitu kan. sekali. Siap. By the way, Mas Kamix ini juga mempunyai channel YouTube kan ya? Betul. Namanya apa? Camex TV. Camex TV. Nah, itu kan sudah saya lihat kan, Pak. Oke. Ya, Kamix TV. Jadi kontennya itu kan horor. Kita sama-sama horor nih. Lebih ke explore sih sebenarnya. Explore. Explore tempat-tempat yang dianggap horor gitu kan. Dianggap horor. Betul. Oke. Aku juga ada rekomendasi tempat sih. Di mana itu? Yang tadi aku buat story. Sorry, ya, aku yang kayak kastil gitu. Oh, iya. Di mana itu? Itu di daerah. Yap. Jadi dari itu lurus ada gereja sama Bank BCA. Oke. Nah, itu masnya tinggal belok kanan aja. Belok kanan lurus. Oke. Kalau udah ada gereja seperti rumah. Nah, itu tinggal belok kanan aja. Enggak usah belok kanan sih. Udah di sebelah depan nih pas. Oh, lokasinya. Nah, lokasinya udah di depan nih pas. Oke. Itu kayaknya seru sih. Coba sih aku ini dulu lah. Oh iya, maksudnya, boleh. Cek dulu lokasinya. Cek lokasinya, gitu. Iya. Nah, gitu. Sekarang yang pengen saya tanyakan, kenapa kontennya Mas Kamex ini explore? Apa yang membuat motivasi Mas Kamex ini explore? Itu ada tim atau sendirian? Sebenarnya ada saudara sih. Ada saudara. Setiap explore itu untuk jaga motor kan. Ya maklum lah, saya belum punya mobil. Ya doakan lah. Iya. Amin. Siap. Ada mobil gitu. Dapat AdSense juga. Amin. Oke, siap. Jadi saudara saya dijaga bagian depan untuk motor. Jadi saya yang explore ke bangunannya gitu. Oke. Nah, alasannya kenapa saya pilih konten sebenarnya bukan horor ya, lebih ke arah explore ya. Tapi explore-nya ke horor, Pak. Bener ya. Explore ke horor ya. Iya, bener. Explore ke rumah-rumah yang dianggap horor. Nah, rumah kosong yang terbengkalai yang dianggap horor gitu kan. Iya, benar sekali. Nah, yang Mas cari kan juga hantu, Pak. Sebenarnya nggak cari hantu saya. Cari apa ini? Cari ya rumah kosong. Sebenarnya saya ini penakut. Gitu. Sebenarnya jujur saya penakut. Cuman kalau dikatakan kepo banget saya dengan rumah-rumah gitu. Jadi penasaran dengan isi rumahnya gitu. Lebih besar rasa penasarannya daripada takut. Lebih besar rasa penasarannya daripada rasa takutnya. Oke. Akhirnya ya udah nyoba untuk masuk ke rumah kosong gitu sih. Walaupun memang ada resiko-resiko yang sebenarnya pasti sih gede banget sih. Iya pasti. Gitu. Karena sendirian kan. Bener, satu orang masuk ke rumah kosong gitu kan. Ada resiko-resiko yang ya udah saya perhitungkan sih sebenarnya. Pengalaman apa ya yang udah Mas rasakan selama explore itulah? Dulu awalnya saya di Rumah Hantu Darmo ya. Oh, RHD, oke. Rumah Hantu Darmo Surabaya, cuman nggak tahu kenapa auranya sudah berbeda aja gitu. Berbeda dari gimana ini? Dari nggak terlalu yang menakutkan seperti itu. Nggak terlalu menakutkan. Kan menakutkan gitu kan. Bagi saya waktu itu merinding iya, cuman nggak yang sampai takut gimana gitu, enggak. Takut wear gitu kan? Enggak. Karena memang sih sekarang kan udah rame situ, Pak. Bener.
Jadi udah apa ya? Udah banyak orang yang datang ke situ akhirnya. Benar. Gimana ya? Aura dari mistisnya udah kayaknya udah pudar. kalah dengan apa ya? Kalau bahasa Jawa kalah gitu. Jadi Benar. kalah dengan aura kita sebagai manusia gitu. Iya, benar. Akhirnya nggak terlalu yang gimana gitu. Nah, baru yang kedua itu saya di rumah bekas pembunuhan di daerah Ngagel. Jadi pembunuhan satu keluarga. Satu keluarga? Bener. Jadi satu keluarga itu ada 4 orang, suami, istri, dan 2 orang balita. Malam itu tepatnya hari Kamis, malam 1 Syuro. Tahun? Barusan aja sih sebenarnya. Tahun ini? Iya, tahun ini sekitar 2 bulan yang laluan lah gitu. Nah, merinding, Pak. Saya masuk, saya sebenarnya browsing sih ya. Oke. Di Google gitu, rumah bekas pembunuhan di Surabaya gitu. Muncul itu rumah Ngagel itu. Nah, udah malam itu kita berangkat dan saya nggak nyadar kalau itu malam 1 Suro. Bodohnya saya. 1 Suro malam 1 Suro saya nggak nyadar. Pak, ngapain Pak 1 Suro, Pak? Bener, serius. Saya apa ya, nggak. Saya gini, loh ini masjid mas, masjid, maksudnya banyak orang ngaji di masjid gitu kan. Bener. Ini hari apa sih gitu kan? Iya, bener. Ya saudara saya, ini hari apa ya gitu, nggak tahu. Ya hari Rabu kalau nggak hari Kamis. Hari Kamis waktu itu. Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Mantap hari Kamis sekali. Hari Kamis gitu kata saudara saya. Kenapa emang? Nggak apa-apa kok, masjid banyak ya ini ya. Yang ngaji gitu. Ya emang hari Kamis kan banyak yang ngaji katanya, kata saudara saya kan. Oh ya udah deh. Gimana kita berangkat? Ya udah berangkat aja. Sampai di lokasi, saudara saya ini jaga motor karena lokasinya kan pinggir jalan raya. Lokasi rumahnya jalan raya Ngagel. Jadi ceritanya itu di situ itu bekas pembunuhan satu keluarga dan yang membunuh itu adalah kepala keluarganya sendiri gitu. Kepala keluarganya sendiri. Bener. Jadi si istri dan balita itu digorok lehernya dan si anak-anak balitanya itu lehernya hampir putus, digorok sama papanya sendiri. Karena motif apa itu? Jadi sebenarnya agak ini sih ya. Sensitif ya. Yep. Karena sebenarnya dari pihak keluarga sendiri merahasiakan informasi ini sih. Berusaha merahasiakan informasi ini karena itu kan aib keluarga gitu kan. Mending nggak usah. Langsung yang explore aja sih. Maksudnya waktu explore di rumah sedikit cerita aja ya. Kenapa sampai terjadi pembunuhan itu? Jadi ceritanya itu si kepala keluarganya itu punya teman. Nah, temannya ini menawarkan dia untuk membuat sebuah usaha bareng. Dia sudah punya konsep usahanya, cuman dia nggak punya modal. Dan akhirnya si bapaknya ini, si pembunuh itu, membunuh keluarganya itu dan istrinya dan anak-anaknya ini pinjam uang di bank. Nah, setelah pinjam uangnya diberikan ke temennya lari. Nah, saking sayangnya si bapak ini sama istrinya dan anak-anaknya, dia nggak mau anak-anak dan istrinya menanggung perbuatannya. Akhirnya diputuskan untuk mengakhiri atau mengeksekusi anaknya dan istrinya itu gitu. Nah, kejadiannya malam hari, kejadian pembunuhannya. Jadi dia pulang dari kerja, dia sebenarnya kerja di salah satu perusahaan kopi terbesar di Jawa Timur. Ya daerah-daerah Sidoarjo lah pabriknya, tahu kan. Nah, pulang kerja dari sana, sebenarnya istrinya juga kerja. Istrinya itu distributor salah satu roti yang paling famous saat ini.
ya, inisial S aja lah. Iya benar. Itu. Iya. Jadi dia itu distributor pertama roti itu di Surabaya. Gitu. Nah, si suami ini kan pulangnya malam-malam setiap kerja, gitu kan. Pulang kerja malam. Nah, di situ dia langsung mengeksekusi istrinya yang waktu itu masih tertidur menunggu kedatangannya. Jadi si bapaknya langsung menggorok leher istrinya, tapi sempat ada perlawanan dari istrinya. Dan di pipi kanan dan kiri istrinya itu ada luka sayatan dari pisau itu. Gila sih itu. Gitu. Nah, itu mental sih Pak sebenarnya. Bener. Dia udah memutuskan untuk melakukan itu karena rasa sayangnya ke keluarganya gitu. Tapi sebenarnya kalau dikatakan salah sih, iya salah sih sebenarnya. Iya salah sih Pak itu Pak. Dia dengan melakukan itu. Ada jalan lain sih sebetulnya yang mungkin bisa dia pilih lebih baik daripada jalan yang saat itu dilakukan si almarhum itu. Nah, baru setelah membunuh istrinya itu selesai, dia ke kamar anak-anaknya yang masih balita umur 2 tahun sama 3 tahun. Langsung pisaunya diarahkan ke leher si anak-anaknya itu. Tanpa perlawanan udah si anak-anaknya meninggal. Gitu. Baru mayatnya ditemukan keesokan harinya. Gitu. Nah, pas saya explore itu di Kamis malam Jumat, mungkin karena baru pertama kali ya, maksudnya explore tempat-tempat yang ekstrim, bekas pembunuhan. Masih baru lagi? Masih baru. Jadi auranya itu, saya ketika lihat gerbangnya itu udah kayak apa ya, kayak mau apa ya, kayak mau ngeliang. Itu bahasa Jawanya apa sih ya? Kayak uling ya, lah, uling, sempoyongan gitu, sempoyongan. Kayak sempoyongan. Aduh, nih ada apa nih gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Saya tekad-tekadin gitu kan. Karena balik lagi rasa kepo saya itu lebih gede daripada rasa takut gitu kan. Udah saya masuk ke dalam, explore. Ternyata saudara saya agak nggak enak artinya waktu itu. Ada firasat yang nggak enak. Iya, nggak enak. Udah aku ikut aja dulu gitu. Nah, terus motornya gimana di depan? Udah nggak apa-apa. Ini aku bawa gembok gitu kan. Udah digembok aja gitu. Loh, kamu ikut? Iya, aku ikut aja, kayak nggak enak gitu perasaanku gitu. Ya udah berdua masuk gitu kan. Explore kamar, terus ada sumur di situ, terus ada kendi juga. Masih ada sumur? Ada sumur zaman dahulu banget gitu kan, sumur yang apa sih? Yang bener dong. Pakai ini loh, apa namanya? Kerekan. Tali itu, kerekan itu masih ada, terus ada kendi itu. Berarti itu rumah lama berarti? Sebenarnya rumah lama sih. Dari desainnya? Desainnya rumah lama memang. Rumah lama. Apa ya kalau kita bilang orang kaya lama lah, OKL kalau di Surabaya. Jadi memang desain. Jadi di bagian belakang itu ada pekarangannya, ada kayak kebunnya. Berarti luas berarti ya? Luas banget. Ukuran berapa ya? Mungkin kalau buat lapangan futsal bisa kali ya. Gila Pak. Luas tanahnya itu. Berarti selama Mas Kamex explore ini berapa jam di rumah itu? Cuman nggak sampai 30 menit. Nggak sampai 30 menit. Setelah saya dari kamar yang ada tulisannya aku digawe tulinan uang, itu baru gangguannya di situ. Setelah dari kamar itu. Jadi di kamar itu ada tulisan aku digawe tulinan uang. Itu tulisannya dari darah si bapaknya. Jadi setelah membunuh istri dan anaknya, dia menyayat tangan nadinya ini, jadi keluar darah. Berarti dia nggak mati-mati gitu. Nggak mati, akhirnya dia memutuskan untuk
menulis di dinding itu istilahnya apa ya, pesan terakhir gitu. Iya. Aku digawe dulinan orang gitu. Jadi ditulis pakai darah yang keluar dari urat nadinya itu. Nah, setelah itu dia nggak mati-mati, serius, nggak mati-mati terus. Tapi sampai sekarang dia mencoba untuk bunuh diri lagi. Oke. Menusukkan pisaunya ke arah dadanya, tapi kayaknya dia ngerasa kesakitan gitu. Dia nggak jadi. Dia mikir lagi, aduh ternyata bunuh diri itu sakit banget gitu kan. Nggak jadi dia akhirnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menancapkan pisau itu ke perutnya. Dan akhirnya ususnya keluar semua dan dia meninggal dunia. Gitu. Nah, setelah dari kamar itu, di kamar itu ada apa kayak spring bed. Jadi ditumpuk 3. Itu di bawahnya ada masih ada bekas darahnya. Kalau mungkin orang-orang yang tahu, maksudnya punya mata batin, itu darahnya kalau dilihat masih segar sih, gitu. Nah, setelah keluar dari sana, itu di dinding kamarnya itu, jadi ada suara batu dipukulkan ke dinding itu. Pas, jadi saya keluar kamar, nah di dalam kamar ini seolah-olah ada orang yang memukulkan batu di dinding kamar. Tapi yang mendengar itu masnya sama saudara? Sama saudara. Dua orang? Dua orang kaget. Langsung kita lari. Gitu. Lari kita. Ekstrim memang. Nah, setelah dari sana itu saya kadang sholat malam gitu kan. Ya jam 12, jam 1 gitu. Nah, selesai sholat lanjut biasanya kan zikir kayak gitu-gitu, berdoa. Nah, ketika mau selesai akan biasanya saya kirim doa untuk almarhum keluarga bapak. Bapak saya kan udah meninggal. Biasanya saya kirim doa Al-Fatihah dan surat-surat lainnya gitu kan. Nah, tempat di rumah saya itu, tempat sholatnya itu dindingnya itu ada porselennya, warnanya hitam. Jadi pinggir-pinggirnya sampai ke depan itu ada porselennya warnanya hitam. Nah, ketika saya mau mengakhiri doa, itu saya lihat di porselen depan itu ada 5 orang berdiri di belakang saya. Yang bener dong. Serius. Jadi 5 orang ini kenal nggak? Saya nggak seberapa jelas, tapi yang jelas 1 perempuan, 2 anak kecil, 1 orang dewasa tapi di belakangnya perempuan, dan 1 orang lagi itu hitam di belakang mereka. Si ibu dari pembicaraan tadi. Iya. Mungkin dari itu keluarga yang itu mungkin. Kemungkinan iya. Saya sempat maksudnya apa ya? Kaget. Shock lah. Loh, itu siapa gitu kan? Cuman saya berusaha untuk setenang mungkin. Sebenarnya agak gemeteran waktu itu. Pasti Pak, sekarang saya gemeteran Pak. Serius agak gemeteran waktu itu. Cuman saya berusaha untuk tenang loh. Dalam hati saya loh, saya ini ada di, maksudnya tempat sujud dengan yang maha pengasih lagi, maha penyayang gitu. Kenapa saya harus gemeter dan takut gitu kan? Ya sudah, oh mungkin mereka ingin didoakan gitu. Meskipun mereka, saya nggak ngerti. Sepertinya mereka non muslim. Apakah doa saya ini nanti akan bisa ke mereka? Saya nggak tahu, wallahu alam sih sebenarnya. Tapi yang jelas waktu itu saya doa lagi untuk mereka itu. Dan setelah selesai doa, udah nggak ada lagi. Bayangan itu nggak ada. Tapi selama berapa lama bayangan itu ada di belakangnya Mas? Cukup lama. 1 surat Al-Fatihah baru mereka udah nggak ada, nggak terlihat. Itu Masnya ngelihat sendiri atau dari ekor mata? Biasanya kan orang melihat
sekelebatan atau apa kan dari ekor mata. Mereka di belakang kelihatan. Jadi pantulan dari apa ya, keramik warna hitam itu kan terpantul gitu kan. Iya sih. Gitu. Jadi terus kelihatan itu keramik loh, kayak kaca, cuman nggak sejelas kaca. Cuman kalaupun kita berdiri di belakang itu kelihatan. Pasti gitu. Kelihatan sih. Iya. Gitu. Ya kalau kita bicara resiko ya. Kadang saya ngelihat teman-teman yang maksudnya explore itu ya explore mereka, cuman yang kayak resiko-resiko kayak gini ini loh yang mereka harus pikir juga gitu loh. Tapi pernah nggak resiko waktu explore itu ditampakin atau apa gitu? Kalau ditampakin di rumah hantu Darmo itu pernah. Jadi waktu explore pertama. Benar. Waktu explore pertama itu karena ada juru kuncinya. Nah si juru kunci itu kayaknya memanggil-manggil mereka yang gitu. Yang jaga sana. Iya loh. Padahal niat saya kan enggak manggil mereka gitu kan. Saya hanya mau nge-explore bangunannya, kondisi bangunannya, arsitekturnya gitu kan. Tapi akhirnya dipanggil sama si juru kuncinya. Ya udah keluar semua. Itu namanya angin itu. Angin itu kan biasanya bergeraknya satu arah itu, enggak, dia bus gitu. Gila. Ini angin apa gitu. Jadi kayak angin itu datang dari pinggir ke atas terus ke samping kita gini. Gitu. Jadi anginnya kayak gitu. Terus-terusan gitu. Waduh, nih udah nggak bener nih gitu. Udah nggak beres kan ya. Beres nih. Waduh, kok dipanggili semua gitu. Nah, pas mau closing di rumah hantu Darmo itu, saya mengarahkan kamera itu ke atas. Nah, pas mengarahkan kamera itu ada sesosok wanita. Cuman dia ngintip di bangunan, jadi separuh gitu loh. Nah, saya kan kaget, Pak itu siapa gitu. Namanya Pak Johan, juru kuncinya itu. Pak Johan itu siapa? Yaitu Mbak Darmi, pembantu rumah tangga yang meninggal di sini. Sebenarnya arwahnya, sumpah merinding, Pak. Arwahnya sudah nggak, maksudnya sudah bersama dengan yang maha kuasa gitu kan. Tapi itu mungkin jin Kori. Bisa. Jadi jin yang menyerupai si Mbak Darmi itu. Oh gitu ya Pak ya. Nah setelah itu baru aura di sebelah itu udah beda banget. Udah yang kayak, aduh ini udah nggak bener deh gitu. Saya bilang ke Pak Johan, Pak ini kayaknya ada sesuatu yang mau mendekat ke saya gitu. Iya udah tenang aja gitu katanya Pak Johan. Udah dia kayaknya maksudnya memprotek, kayak membentengi saya gitu agar si makhluk ini nggak deket gitu. Ini kayaknya ada yang mendekat Pak. Udah nggak apa-apa, itu cuman pengen tahu sampean aja gitu. Oh gitu ya Pak. Ya agak merinding sih waktu itu. Cuman nggak yang semerinding yang di rumah bekas pembunuhan di Ngagel itu. Iya. Tapi selain rumah hantu Darmo, rumah bekas Ngagel sama mana aja? Yang udah pernah Mas Kamex explore lah. Ada di daerah Surabaya Utara, terus di Mojokerto, di Kediri juga ada, terus ke Mojokerto, Kediri sendirian? Enggak, sama saudara. Oh sama saudara. Soalnya kan saya bawa motor, belum punya mobil gitu kan. Iya. Ya doain lah supaya amin. Semoga dapat AdSense dan bisa mendapatkan mobil buat explore kan ya. Amin. Kalau ada mobil kan saya sendiri kan bisa sih gitu. Ya nanti kan pulangnya ditemenin ya. Itu. Yang susah itu. Itu Pak, termasuk resiko-resikonya yang explore ya. Yang di lapangan ya. Jadi kayak gitu, kayak kalau bahasa Jawa ditempelin lah, diikutin lah. Benar. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin mau explore harus mempertimbangkan resiko-resiko itu gitu. Tapi kenapa Mas kok memilih bener kan yang tadi Mas, karena rasa penasaran. Betul. Tapi pernah nggak merasa anjir, aku takut ini. Maksudnya mau berangkat itu bener-bener takut. Pernah nggak? Sejauh ini nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kalau udah di lokasi.
di lokasi ya di rumah Ngagel itu aja yang kayaknya masuk maju mundur enggak gitu. Kayak gitu sih. Apa ya? Sebenarnya itu kan salah satu godaan dari setan ya. Jadi mereka memberikan kita rasa takut. Jadi memberikan aura ketakutan ke kita supaya mereka bisa masuk ke kita. Tapi pernah nggak sampai diikutin ke rumah gitu selain yang tadi lo ya? Sejauh ini baru di Ngagel itu aja sih. Baru di Ngagel itu. Bener. Jadi awalnya agak shock, terus mikir-mikir ini dilanjut enggak ya gitu. Cuman ya udahlah dilanjut aja gitu. Toh niatnya saya nggak ganggu mereka kan. Saya hanya nge-explore bangunnya, pengen tahu aja di dalam itu ada apa gitu kan. Nggak yang ayo sini datang, enggak. Maksudnya nantangin gitu kan. Kayak nantangin gitu. Aduh, saya nggak punya ilmu sampai ke sana lah. Cuman penasaran karena explore. Bener. Saya itu mah apa sih remahan rengginang kayak gitu-gitulah. Tapi banyak loh Mas. Kalau misalnya kita cari tempat-tempat yang kosong itu banyak. Sebenarnya banyak. Cuman nggak bisa asal milih rumah kosong gitu. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga. Tapi sebelum berangkat Mas searching dulu. Bener, saya kadang lebih banyak dadakan sih. Lebih informasinya banyak. Jadi lewat gitu, ada rumah kosong, udah berhenti gitu. Udah langsung. Ya kalau hari Kamis gitu, saya mau explore hari ini gitu. Tapi planningnya nggak tahu tempat tujuannya kemana gitu. Udah jalan, udah ada rumah kosong, udah langsung berhenti gitu. Tapi pernah nggak waktu Mas di rumah sendiri, kecuali itu loh ya, waktu yang sholat itu, di rumah sendiri itu, maksudnya langsung diliatin gitu? Kalau diliatin sih enggak sih ya, karena sebenarnya makhluk seperti jin gitu kan, itu sebenarnya sama kayak manusia sih. Ketika mereka memperlihatkan wujud sempurna mereka, itu mereka sebenarnya akan ada hukuman yang menanti mereka gitu. Hukumannya pedih banget. Maksudnya hukuman gimana Mas? Jadi sorry ya, koreksi kalau saya salah. Okay. Jadi di dunia jin itu hampir sama dengan di dunia manusia, ada level-level kekuatan seperti pengurusnya gitu, pengurus wilayah, RT, RW, dan struktur organisasinya hampir sama kayak manusia gitu. Ada hampir struktur organisasi persetanan berarti. Iya, seperti itulah. Ini kita ngibah setan ya. Nah, kayak gitulah. Mereka ya kayak punya raja, ratu kayak gitu. Nah, di struktur mereka itu sebenarnya ada aturan untuk tidak boleh menunjukkan wujud apa ya? Utuh mereka gitu ke manusia, kecuali ada perjanjian sebelumnya seperti pesugihan dan lain sebagainya gitu. Atau ada manusia yang bukan ikhtiar ya, kayak diniatkan untuk melihat mereka gitu. Six sense, indra keenam. Bukan anugerah. Itu kan anugerah. Jadi diniatkan untuk membuka mata batin. Buka mata batin. Aku puasa 40 hari nih biar bisa lihat setan, biar bisa lihat jin gitu kan. Cukur alis bisa lihat tuyul. Cukur alis tuh buat yang bocil-bocil yang katanya sih. Nggak rekomendasi kalau cukur alis. Terlihat aneh lah gitu kan. Ya gitu sih. Jadi memang kalau ada manusia yang mau meniatkan dirinya untuk melihat itu ya udah bisa. Tapi kalau tiba-tiba mereka menunjukkan wujud aslinya ke manusia yang nggak ngerti apa-apa, mereka dapat hukuman gitu. Siksaan pedih gitu. Dari penguasa alamnya mereka kan. Next Mas ini bakal explore kemana ini? Ada rencana nggak? Untuk saat ini masih di area Surabaya aja, karena kan ada beberapa kota yang ya masih berstatus merah ya. Oh ya, PSBB. Ya kayak Malang gitu kan, masih
zona merah gitu kan. Jadi masih belum bisa kemana-mana dulu gitu. Ya paling di Surabaya aja, Sidoarjo gitu. Tapi aku pernah dengar sih, di Surabaya ini juga ada bekas rumah sakit, bangunan rumah sakit, tapi kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Bukan rumah sakit sih, apotik lebih tepatnya, rumah kesehatan. Rumah kesehatan, apotik. Bukannya yang deket sini ini ya, deket tol itu ya? Rumah sakit Mardi Santoso bukan sih? Rumah sakit udah nggak operasi kok. Ya bukannya itu ya yang kosong ya? Setahu saya sih itu, cuman saya belum pernah ke sana sih. Iya, belum pernah ke lokasinya. Lebih apa ya? Ke arah kota-kota aja sih dulu gitu. Untuk saat ini. Tapi nextnya mungkin ya juga akan keluar kota sih. Tapi tempatnya yang mana itu rumah sakit apa? Rumah sakit bukannya yang deketnya sini ya? Deket tol itu ya? Deketnya danau apa sih rawa-rawa itu? Deket tol itu? Di situ kan ada tuh. Ada. Coba di search di Google itu dia munculnya di situ sih. Cuman aku belum pernah ke sana gitu. Belum pernah survei ke sana gitu. Penasaran sih Pak saya, Pak. Ke rumah sakitnya. Iya. Saya dulu pernah ke rumah sakit Malang, di rumah sakit Tumpang kalau nggak salah. Kosong. Rumah sakit kosong. Jadi ya mungkin karena ini kali ya, udah sering banyak yang di sana, jadi nggak, ya hampir sama kayak rumah hantu Darmo. Jadi rumah sakitnya udah apa ya? Auranya udah nggak ini. Cuman ketika mau meninggalkan lokasi, mereka berdatangan semua gitu. Jadi seolah-olah di belakang itu ada banyak orang gitu. Tapi pas kita toleh nggak ada gitu. Tapi pas menghadap depan lagi kayaknya di belakang itu rame gitu, kayak ada orang bisik-bisik gitu di rumah sakit itu. Tapi dengar suaranya. Dengar. Jadi pas mau balik ke depan itu kayak rame banget gitu, kayak suaranya kayak suara rumah sakit. Rame tapi nggak jelas kan? Iya, kayak orang bisik-bisik. Aku pernah soalnya Pak, pengalaman. Cuman pas aku toleh ke belakang nggak ada. Aku samperin lagi, mana sih? Nggak ada orang gitu kan. Udah. Terus aku toleh lagi maksudnya jalan lagi ke depan, suara bisik-bisiknya kayaknya makin deket gitu. Kayak suara apa, kursi roda yang didorong. Kayak suara orang apa sih ya? Kayak orang yang pakai tongkat itu loh, jalan lagi dak gitu kayak kan. Kayak gitu ya. Iya. Jadi yang kakinya lagi sakit gitu kan, pakai tongkat itu. Dia kayaknya jalan gitu loh. Tapi denger. Tapi pas ditoleh itu nggak ada gitu loh. Pas ditoleh nggak ada gitu. Aku samperin lagi ke dalam loh, nggak ada orang gitu. Ini suara apa gitu? Oh mungkin aku lagi berhalusinasi gitu kan. Udah selalu berpikir positif. Berpikir positif aja gitu. Tapi pas aku samperin lagi nggak ada gitu kan. Sebenarnya Bapak ini nggak takut sebenarnya Pak? Iya juga sih ya. Iya. Enggak lah, saya masih ada rasa takut sih. Mungkin kepo ya. Takutnya pernah apa? Masnya ini takutnya itu kayak gimana sih maksudnya? Definisi takut gitu kan. Takut itu ya gimana ya cara nggambarinnya? Ya kan? Nggak bisa sih sebenarnya. Ya takut itu sampai saya lari itu baru saya benar-benar takut. Iya, itu saya takut gitu. Sampai saya lari gitu. Pernah takut? Maksudnya pernah lari gitu? Lari pernah, di rumah Ngagel itu pernah, di rumah hantu Darmo itu pernah. Jadi pertama kali ke rumah hantu Darmo itu sendirian. Jadi nggak ngajak saudara. Jadi apa ya? Nekat aja gitu. Kayak ngeblank gitu. Tahu-tahu udah sampai sana gitu. Udah sampai rumah hantu Darmo, udah cerita sendiri, explore gitu. Sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Tiba-tiba itu di pinggir itu pas di ruang deket pemujaan pesugihannya itu, informasi dari Pak Johan, itu di sebelah kanan itu ada orang tepuk tangan. Jadi tepuk tangan gini. Bawa berdiri. Udah serius? Lari, iya tepuk tangan. Lari gua. Serius lari. Anjir. Ya kaget lah.
Kaget gue, lari langsung. Jelas itu. Serius jelas. Ada orang tepuk tangan, lari. Hidup. Maksudnya ya itu rasa takut waktu itu pertama itu. Tapi setelah itu kok merasa pengen kesana lagi gitu. Karena rasa penasaran. Itu siapa sih yang tepuk-tepuk gitu kan? Ya agak penasaran juga sih. Takut iya, tapi itu penasaran banget sih. Siapa ya gitu yang tepuk-tepuk gitu. Akhirnya kesana lagi, tapi ngajak saudara. Oh, yang untuk yang kedua kalinya. Kedua kalinya ngajak saudara itu, dan ketemu Pak Johan itu juru kuncinya. Dan dijelaskan semuanya, tempatnya, ininya, tempat Mbak Darmi, pembantu rumah tangganya yang mati karena pesugihan itu di sini dijelaskan semua. Ini tempat untuk membuang barang-barang gaib kayak pesugihan atau. Tapi berarti ya kisah rumah hantu Darmo itu dari pesugihan. Bener sih, kayaknya dari pesugihan itu. Karena ada orang yang bilang ada yang kelilit utang, bekas kebakaran. Kalau menurutku bekas kebakaran sih enggak sih. Enggak ada. Karena ada kebakaran. Beberapa enggak ada bangunan yang terbakar. Terbakar, enggak ada kan. Kalau yang bekas kebakaran mungkin dia melihatnya dari sisi lain. Bisa aja sih. Rumahnya itu penuh api gitu. Karena rumah kalau banyak, maksudnya banyak barang gaib, jin, setan itu kan sebenarnya terbuat dari api gitu kan. Itu panas gitu. Jadi energi mereka itu yang membuat kadang lokasi atau di tempat-tempat tertentu itu seperti terbakar gitu. Tapi berarti nggak boleh ada api, nggak boleh masak, Mbak. Ya bisa sih. Ya itu sih yang saya, maksudnya yang saya pelajari sih gitu. Gitu. Jadi ya buat yang mau terjun ke dunia explore itu ya harus, maksudnya benar-benar matang sih. Maksudnya rencananya gitu kan. Itu kita harus kita kan nggak mungkin kosongan gitu. Nah, berarti masnya waktu pertama kali juga harus mikir-mikir 2 kali kan? Waktu explore? Enggak. Langsung. Gila. Aneh ya? Gila, wis pokoknya gila. Tuh, saya menyarankan untuk mikir-mikir tapi saya nggak mikir gitu kan. Karena mungkin nih penasaran itu iya, tadi, mungkin Pak. Penasaran, tapi ya himbauan aja sih buat teman-teman yang mau. Tapi ada nggak keluarga atau dari temen ngapain sih kamu kayak gini? Ngapain sih explore? Ada sih beberapa, ya aneh-aneh aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu haknya mereka gitu. Ya saya hormati mereka. Maksudnya berbicara seperti itu ya nggak apa-apa, itu hak mereka gitu. Tapi kembali ke mereka sendiri kan. Ya? Bener. Jadi saya tetap menghormati penolakan itu. Yaitu karena hak mereka gitu. Dan ya saya tetap nggak bisa memberikan argumen apa-apa karena mereka sudah memasang barier bahwa saya itu aneh-aneh gitu kan. Meskipun posisi di posisi benar pun saya menjelaskan, ya tetap salah di mata mereka kan, karena mereka memasang barier dan mengejas saya aneh-aneh gitu. Ya sudah, ya mau gimana lagi, dihormatin aja, ya dinikmatin aja sih gitu. Jadi dari beberapa rumah, udah berapa rumah sih yang udah pernah explore? Kalau rumah sekitar 7 kali ya. 7 rumah? Rumah biasa ya sekitar 7. Terus rumah biasa 7? Iya. Nah yang lainnya ini gimana? Yang lainnya itu rumah dinas. Rumah dinas? Jadi beda ya, rumah dinas sama rumah biasa. Tapi rumah dinasnya itu masih aktif enggak? Rumah dinas sudah terbengkalai, kayak rumah dinas Pegadaian di Sidoarjo. Ada di channel YouTube Camex TV. Rumah dinas Pegadaian Sidoarjo. Nah, itu ketika saya masuk itu di situ rame banget, suara-suara kayak pasar gitu. Tapi di kamera nggak kerekam? Nggak kerekam. Tapi saya denger rame banget. Padahal jam berapa itu? 1 jam sampai setengah 2. Sampai jam setengah 2 loh. Iya. Itu ketika yang Mas bilang ini udah jam setengah 2 ya. Itu setengah 2. Memang di depan itu kan porong kan jalur, ya ibaratnya jalur pantura, jalur
penghubung Surabaya protokol jalur penghubung Surabaya Malang gitu kan. Jadi ya kalau dibilang rame ya rame. Tapi itu ramenya beda. Itu di dalam saya. Itu ramenya ya kayak pasar. Rame banget gitu, kayak ada orang apa ya? Orang bertransaksi gitu. Kayak pasar. Itu rumah bekas Pegadaian, di situ ada berangkas gede di bagian depan itu. Tapi udah nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Wah. Kalau ada isinya ya lumayan lah buat beli mobil. Iya bener buat beli mobil. Tapi kalau ada barang-barang sih saya sebisa mungkin nggak ngambil. Oke. Kalaupun maksudnya kepo banget pengen tahu barangnya itu apa, ya saya ambil, saya balikin lagi ke posisi semula. Gitu. Cuman dilihat aja, bisa dilihat sekilas, oh gini, udah saya balikin lagi gitu. Karena kalau ngambil terlalu beresiko juga sih. Iya gitu. sih. Gitu. Benar. Kayak kemarin yang di perumahan elit itu saya nemu lencana emas. Lencana itu apa? Apa ya, kayak pin gitu loh. Oh. Jadi lencana itu emas. Bayangin kalau saya mata duitan udah saya diambil. Tapi saya nggak tahu pulangnya gimana. Iya bener. Tapi saya nggak mau ngambil saya. Udah saya biarin aja gitu. Kadang memang kita kayak digoda sih gitu. Iya sih. Diambil nggak nih? Diambil, habis lah kita. Kamu udah ngambil barangku kan? Udah aku minta dari kamu nih. Itu yang kita susah. Dipertanggungjawabkan. Iya, pertanggungjawabannya kamu gimana? Kamu kan udah ngambil barangku kan? Sekarang aku minta dan kamu harus menuruti. Gimana loh? Minta apa? Minta nyawa kamu. Buset dah. Ngeri. Gak bisa explore lagi kan, Pak? Bener, kalau kayak gitu kan. Mobil gitu. Iya. Anjir. Sumpah itu serem loh, Pak. Serius, serem. Iya sih, serem sih. Cuman saya lebih penasaran aja. Iya sih. Tapi dari tergantung orang-orangnya sih. Kalau menurut saya sih, Mas berani sendirian loh. Enggak sih, saya penakut. Cuman kepo gitu aja. Nggak bisa mikir saya, Pak. Tapi ada satu cerita di rumah dinas Pegadaian di Sidoarjo itu. Jadi rumah. Tapi pernah nggak ada yang merekomendasikan, Mas ini loh di tempat ini atau di tempat ini gitu? Ada beberapa. Cuman saya diminta kolaborasi. Oh, kolaborasi. Gitu kan. Saya yang maksudnya menyesuaikan waktunya itu yang susah karena kan pagi kan kerja gitu kan. Iya kan. Dan sempat dulu ada anak Jawa Tengah ya minta kolaborasi gitu di daerah Sidoarjo gitu, daerah Demak atau mana gitu, minta. Saya diminta ke sana hari Kamis malam itu, saya diminta ke Sidoarjo untuk collab sama dia. Cuman aduh mas, maaf mas, saya masalahnya besok itu kerja pagi jadi nggak bisa gitu. Udah ada berapa orang yang ngajak collab? Ada sekitar, untuk explore loh ya. Untuk explore itu ada sekitar 15-an orang yang 15 orang ngajak explore. Cuman ada yang sudah terrealisasi, ada yang masih menyesuaikan jadwal, dan ada yang batal. Yang seperti teman di Jawa Tengah itu batal. Dan dia sekarang udah balik ke Jawa Tengah sih. Gitu. Ke Pati kalau nggak salah rumahnya itu kemarin. Tapi niatnya memang buat explore atau kerja di sini orangnya itu? Aku lihat dia subscribernya udah cukup banyak sih ya. Ya mungkin dia tujuannya emang kerja sih gitu. Tapi pernah nggak coba Mas ini ada rasa penasaran pengen coba di hutan? Explore. Untuk ini sebenarnya dulu ada sih di Bukit Aspal itu di daerah Gunung Sari situ. Bukit Aspal. Iya. Itu bukan gunung, Pak. Itu jalan, nama jalan. Bukan, bukit. Jadi sampingnya tol Gunung Sari itu ada bukit. Jadi dulunya itu bukit. Bentar. Yang tol Gunung Sari arah ke Wiyung itu ada bukit. Itu Bukit Aspal. Jadi aspalnya itu dulu dibuat untuk ngeaspal jalan tol Surabaya Malang. Tapi karena mungkin salah hitung, jadi banyak sisanya. Akhirnya dibuang di situ. Nah,
Di sampingnya itu ada kayak hutan ya nggak hutan sih, kayak apa ya bahasa Surabaya, rumbu ya, Rumbukan lah. apa ya, ya apa sih, kayak semak-semak gitu, tapi udah tinggi-tinggi, pohonnya udah gede-gede. Tapi kan itu sebelah jalan, Pak, kan pasti rame. Enggak rame, Sepi, bener sepi. penasaran saya, Pak. Coba kamu ke situ aja kapan-kapan. Tapi kamu kan spesialis podcast, janganlah turun ke lapangan, biar kita aja yang Kalau turun aku ke biasanya lapangan. explore sih, Pak. Kalau aku biasanya explore itu di luar dari kamera, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, di luar dari kamera. Tapi janganlah, bapaknya tetap di sini aja podcast. Nanti ngambil lahan kita loh, Pak. Enggak. Aku kan juga suka naik gunung toh. Oh. Nah, itu. Oke. Jadi ya dari perjalanan itu pasti banyak sih. Nah, di Bukit Aspal itu, di hutan sampingnya itu, menurut warga sekitar itu ada makam Mr. X. Ada salah satu makam di sana. Ada satu makam di pinggir tol, bayangin. Bentar. Itu makam, maksudnya makam keramat atau enggak gitu? Nggak tahu. Itu makamnya udah lama banget di situ, dan orang ada patokannya. Ada. Jadi nisannya itu 2 gini, terus ada 2 pohon gede gitu di bawahnya. Oke. Di atasnya makam itu. Nah, ketika saya eksplor ke sana nggak nemu makamnya. Pohonnya nemu, cuman makamnya nggak nemu gitu. Oh, berarti katanya orang sana sih, oh ini Mas mungkin makamnya lagi ngilang gitu. Hah, lagi ngilang di mana, Pak? Ya sudah lah Mas, nggak apa-apa, udah nggak nemu kan? Iya, nggak nemu. Tapi warga di situ memang bilang ada gitu. Ada makamnya. Makam, orang-orang bilang makamnya Mr. X gitu. Gitu. Ya pas saya explore ke sana sih nggak ada makamnya. Pohonnya ada sesuai apa namanya, keterangan dari warga itu. Ada pohon 2 besar seperti apa, melengkung kayak gerbang. Makamnya pas di situ, di bawahnya pohon. Serius? Ya bener. Kok unik ya? Iya, jadi kayak gerbang gitu. Tapi pas saya ke sana nggak ada makamnya. Saya sendiri sih. Sendirian? Itu jam berapa? Berapa ya? Hampir setengah 12-an lah. Malam. Anjir. Ini nggak ada makamnya gitu. Cuman waktu itu di semak-semaknya itu kayak ada orang yang jaga situ. Bukan. Jadi kalau ada orang jalan di semak-semak itu kan kita kedengeran. Jadi ada kayak orang jalan di semak-semak pinggir-pinggir gitu. Banyak gitu. Banyak gitu. Banyak. Iya, suaranya. Serius, banyak. Gitu. Aku siapa gitu. Tapi kan lokasinya pinggir tol. Jadi agak ya, kadang kedengeran jelas, kadang kena suaranya mobil yang lewat, mobil gede-gede itu kan. Jadi kayak orang jalan di rumput gitu loh. Gitu, serius. Banyak gitu. Ini suara apa? Pas aku toleh ke belakang nggak ada. Cuman pas aku hadap ke depan lagi, jalan gitu, dia muncul lagi suaranya. Apa ya, gimana ya, bayangin kalau kita lagi di rumput-rumput terus ada orang jalan gitu loh. Ya. Suaranya kayak gitu sih. Tapi cuman banyak yang terkadang kita bisa stuck loh Pak di situ Pak. Enggak, saya malah penasaran gitu. Samperin. Iya, disamperin. Ini suara apa sih gitu. Mungkin pikirannya mungkin atau tikus atau apa gitu. Pikiran awal tikus. Pikiran saya awalnya tikus sama kucing gitu kan. Tapi itu bukan. Itu suara langkah kaki gitu loh. Langkah kaki yang jalan di semak-semak gitu. Dan banyak. Suaranya itu kayak gerombol gitu. Bergerombol. Gila. Pas aku toleh gitu, kok nggak ada gitu. Jadi aku samperin lagi ke bawah pohon itu. Mungkin ada orang di situ. Maksudnya pas ziarah atau apa gitu kan, yang mengunjungi makam gitu. Maksudku ya aku pengen tanya-tanya juga gitu.
aku samperin ke situ nggak ada orang gitu. Ya udah aku balik lagi, suaranya makin kenceng gitu. Setelah aku balik makin kenceng, iya makin kenceng. gila. Saya toleh kanan kiri nggak ada orang gitu. Ya udah deh, balik akhirnya. Ya aku bilang ke warganya, Pak, kayaknya ada orang di situ. Kayaknya mau ziarah apa? Ziarah. Orangnya kaget. Iya, pas saya balik itu ada suara orang kayak jalan di semak-semak gitu. Hah? Orangnya diem gitu. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa gitu katanya dia. Oh, enggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah Pak, saya pamit dulu. Makasih Pak udah diizinin gitu. Udah balik. Cuman orangnya agak ngelihat saya agak tuh bingung ya. Kayak agak gimana gitu. saya juga bingung. Ah udahlah. Udah yang penting udah selesai gitu kan. Balik aja gitu. Itu sih. Cobalah ke sana sesekali. Iya, mungkin next bakal saya coba ke sana lah. Boleh. Buat explore gitu kan. Dari berbagai macam Mas Kamex explore ini kan. Aku pengen tanya, setan itu bisa mati lagi nggak sih? Atau enggak setan itu bisa membunuh manusia? Oke. Kalau setan itu bisa mati bisa mati. Jadi ada beberapa riwayat ya. Setan-setan atau iblis yang mencuri berita dari langit, dari aras ya. Mereka akan dibunuh dengan dilempar bintang. Jadi kalau ada bintang jatuh, itu sebenarnya ada setan yang dibunuh gitu. Kalau di non Islam kan ada bintang jatuh, mereka berdoa. Oh iya sih. Make a wish. Gitu. Kalau di Muslim bintang jatuh itu sebenarnya ya sebagian besar itu untuk membunuh setan-setan yang mencuri berita dari langit. Nah itu kenapa hal-hal seperti ini bisa menjelaskan ada orang yang bisa melihat masa depan. Bisa tahu orang ini matinya kapan gitu. Itu dari setan-setan yang mencuri berita dari langit. Oh berarti mereka sekongkol berarti? Bukan sekongkol, karena setan itu sebenarnya kan menyesatkan manusia. Iya sih. Saya itu sebenarnya orang yang tidak percaya adanya, maksudnya sorry ya, mohon dikoreksi. Ini keyakinan saya. Saya nggak percaya ada setan yang benar-benar baik. Maksudnya kan ada di luar sana setan yang Muslim kayak gitu kan. Itu saya nggak percaya karena itu lebih tepatnya jin sih Pak. Iya, jin setan sama aja. Sama aja sih. Jin setan iblis tapi kan memang sih sama aja. Mereka menyesatkan. Seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya setan. Seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baik. Kayaknya salah deh itu. Lebih tepatnya gimana? Seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya. Kayaknya kita itu lebih mulia dari setan deh. Lebih mulia dari jin kayaknya ya. Iya kan seburuk-buruknya manusia Pak. Kalau dibandingin dengan setan, kayaknya enggak. Oke. Kita lebih mulia dari mereka sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau setan mati bisa. Ada riwayat juga yang menyatakan bahwa setan itu mati di hari kiamat kan. Ada benarnya juga sih. Ada yang setan yang umurnya panjang sampai ribuan jutaan tahun gitu kan. Gitu. Terus nah setan yang bisa membunuh ada nggak kira-kira? Bisa. Setan itu bisa membunuh manusia atas izinnya. Oh iya benar. Jadi kalau di rukun iman bener ya, rukun iman ya. Kita diwajibkan percaya kodok dan kodar gitu kan. Jadi takdir. Bisa aja kalau takdirnya dia dibunuh setan, ya bisa aja mati. Contoh santet. Dia kena santet langsung mati gitu kan. Oh, dia dibunuh setan gitu kan. Dibunuh penyihir gitu kan. Mati. Oh, memang takdirnya. Ya sudah, itu memang takdirnya gitu. Lu berarti santet terus pelet
Kalau santet itu kan lebih ke arah sihir yang merusak, membunuh. Gitu kalau kan. Kalau pelet itu kan lebih ke arah pengasihan. Tapi sebenarnya pelet itu ada enggak? Pelet itu ada. Ada. Pelet itu semacam pengasihan kayak amalan gitu kan. Dirupakan dalam bentuk sebuah benda gitu kan. Entah benda apa yang kita pakai supaya bisa menarik lawan jenis gitu kan. Tapi semisal kalau saya melet bisa nggak? Ya bisa aja. Melet Ariel Tatum. Ya bisa aja lah. Tapi setiap pagi kan langsung mikir, oh Met ini siapa ya? Terus lagi Joko siapa ya? Gitu kan. Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi biasanya artis-artis gitu kan juga ada, mereka sudah pakai pengaman juga sih gitu. Itu sih. Ini kok kita jadi bahas klinik-klinik ya? Saya sebenarnya bukan ahli klinik loh ya. Tapi memang itu sama aja kan. Memang bersekutu dengan setan. Betul. Sudah musyrik lah ya namanya. Musyrik kan gitu. Ini nggak boleh itu. Udah di luar batas kewajaran lah gitu. Sudah menyalahi aturan kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mas Kamex. Barangkali ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang baru pengen explore ke tempat yang horor lah. Explore ke tempat horor itu selalu perhatikan safety dan healthy. Karena motonya Camex TV itu safety dan healthy. Safety-nya apa aja nih? Keselamatan dan kesehatan. Oke. Gitu. Jadi keselamatan sebelum berangkat, kamu harus pikirin dulu, kamu bikin konten ini resikonya apa. Kamu harus benar-benar paham betul medan yang kamu hadapi seperti apa. Keselamatan gak hanya diri kamu, tapi orang-orang di sekitar rumah kamu juga. Berarti bisa sampai bisa ngikutin sampai rumah. Bisa, makanya itu hati-hati teman-teman. Hati-hati kalau kalian yang mau bikin konten explore itu bener-bener kalian harus perhatikan hal-hal itu gitu. Terus masalah kesehatan juga, kadang di tempat-tempat gitu kan ada besi-besi yang berkarat. Kalau kita explore, sediakan masker. Oh gitu. Iya. Jadi biar besinya itu nggak kehirup masuk ke paru-paru, buset dah. Jadi bahaya gitu kan kesehatan kita. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi tetap hati-hati aja sih gitu. Kalian berpikir lagi untuk bikin konten seperti ini. Karena resikonya gede banget loh, Pak. Resikonya besar banget, nggak hanya buat kita, tapi orang di rumah pun bisa. Dan kita waktu explore itu kan nggak cuman makhluk halus saja. Bener, ada mungkin ya orang gila, begal, tiba-tiba kamu nge-explore, ada orang gila muncul gitu, nyekik kamu gitu kan. Kan bahaya itu kan. Bahaya banget gitu, apalagi yang begal gitu kan. Begal rampok gitu kan. Kan ada sih begal rampok yang nyatronin rumah-rumah kosong gitu kan. Gila. Tiba-tiba kita dipukul gitu kan, bahaya juga gitu kan. Kalian harus bener-bener paham akan resiko-resiko itu. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah ya kalau di muslim ya, mohon maaf untuk yang mungkin teman-teman yang non muslim, kalau di muslim ini ada yang namanya akhlak berkunjung ke adab, akhlak berkunjung ke rumah yang bukan rumah kita. Itu adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, entah salam atau bagaimana, permisi dan tidak membawa barang-barang yang ada di dalam rumah itu dibawa pulang. Jangan sampai melakukan hal itu sekali-kali. Apalagi sampai sompral. Betul, apalagi sampai ngerusak barangnya. Nah, pintunya kok nggak bisa dibuka, bahaya, didobrak. Wah, ini udah ngerusak. Bayangin fatal aja, itu. Fatal banget. Bayangin aja kalau kamu ada tamu gitu kan, ke rumah kamu, duduk-duduk, permisi, pintunya nggak kamu buka-bukain, tiba-tiba langsung didobrak pintunya kamu kan. Kamu marah banget kan gitu ya, kayak gitulah.
Jadi gitu sih. Ya. Ya mungkin itu pesan-pesan dari Mas Kamex TV buat teman-teman yang pengen explore, yang baru mulai explore ya kan. Oke, Mas Kamex TV. Oh, jangan lupa subscribe Kamex TV. Nanti linknya ada di deskripsi ya kan, aku cantumkan. Oke, terima kasih sudah datang di podcast saya kan. Ini nanti diundang lagi nggak saya? Oh pasti dong. Oh pasti ya. Iya, makanya Mas Kamex berusaha untuk explore yang gitu ya. Iya, yang harus lebih ekstrim lah. Oh, lebih ekstrim. Iya dong. Jangan ekstrim lah. Saya ini penakut ini. Takut saya. Iya benar. Bahaya juga. Iya bahaya kalau ekstrim. Ini ekstrim maksudnya jurang gitu. Oh bukan hutan, dong. gitu. Bukan. Ya tetap rumah ya. Kosong gitu kan. Oke. Barangkali ada penampakan atau apa gitu. Aduh itu bonus kali ya. Iya benar. Saya kan sebenarnya spesialisnya explore rumahnya aja sih, bukan explore penampakannya gitu. Iya biasanya kan kebanyakannya explore penampakan Pak. Kebanyakan. Tapi saya bukan bagian dari kebanyakan itu. Saya berdiri sendiri. Oh iya, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan selamat malam. Malam.